wabarakatuh. Saya Wahyu Ratnawati, Kepala Sekolah SD Negeri Nayubara 2. Nah, hari ini saya sudah mensupervisi beliau Bapak Bian Rangga Javanika Rubianto di kelas 3. Ternyata itu menurut saya Pak Bian itu bukan hanya sekedar guru, tapi guru seniman, di mana beliau itu tidak hanya sekedar mengajarkan materi saja, tetapi beliau juga mengajak anak-anak untuk berekspresi, menciptakan sesuatu dan ide-ide yang inovatif. Selamat Pak Rangga, teruslah menjadi guru merdeka belajar. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah pada kesempatan ini perkenalkanlah saya Bapak Bian Rangga Javanika Rubianto, Sarjana Pendidikan selaku wali kelas 3 SD Negeri Nayubara 2 Purwakarta. Alhamdulillah pada perlombaan menghias kelas kemarin, alhamdulillah kelas 3 memperoleh juara kelas transformatif. Nah, untuk juara kelas transformatif ini kelas 3 mengambil tema terkait dengan makhluk hidup, maka Bapak Ibu dan para pemirsa kalian bisa melihat kondisi kelas 3 yang super transformatif. Bisa dilihat mulai dari menghias kelas dengan tema merah putih, kemudian ada daftar siswa, kemudian daftar pelajaran, kemudian tak lupa ini di dinding-dindingnya ini juga dihias dengan tema makhluk hidup, salah satunya yaitu jenis tumbuhan yang berwarna hijau. Kemudian di belakang itu juga ada semacam akuarium, kemudian ada miniatur kebun binatang. Terima kasih, semoga juara ini bisa menginspirasi Bapak Ibu semuanya dan pemirsa pada umumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menghambat jiwa petualanganku, keseragaman suatu keharusan, keberagaman kadang terlupakan karena kebutuhan kita berbeda, karena kemampuan kita tak sama.
untuk pagi hari ini, hari Jumat tanggal 26 Agustus tahun 2022, kita nanti akan belajar bersama-sama. Biar apa? Biar kalian paham apa yang nanti akan kita pelajari bersama-sama. Kemudian nanti kalian bisa lebih bisa tahu, oh ternyata hari ini nanti kita akan belajar materi apa. Sebelum kita mulai, Farangga akan melakukan presensi dahulu. Hari ini yang tidak masuk siapa? Terus? Fairul. Orin. Sakit atau izin? Izin. Siapa yang izin? Virus. Kalau Dika sakit. Kemudian kalau Orin? Orin sakit. Kita doakan bersama-sama semoga teman kalian yang hari ini sakit segera sehat kembali, biar besok hari Senin dapat beraktivitas dengan kalian, upacara bendera, kemudian mengikuti pelajaran bersama-sama. Kita doakan, mari kita berdoa semoga teman kalian yang sakit diberikan kesembuhan dan kesehatan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa memberikan kesehatan bagi yang sedang sakit. Oke anak-anak, kenal yang namanya dasar negara Indonesia, Pak? Dasar negara Pancasila. Pancasila ada berapa? 5. Tadi kalian setelah berdoa mengucapkan 5 sila Pancasila. Nah ternyata dari 5 sila Pancasila tersebut, kalian sebagai anak Indonesia, sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, ini harus bisa menerapkan nilai-nilai yang ada di setiap sila Pancasila. Contoh, misalkan ada teman kalian yang hari ini sakit, berarti kalian apa? Mendoakan semoga lekas sembuh. Kemudian kalau ada teman yang berantem, ada teman yang bertengkar, maka kalian akan apa? Akan melerai. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, kalian tahu yang namanya hewan dan tumbuhan? Tahu. Coba kalian lihat di belakang. Nah, di belakang kalian itu kan ada hewan apa? Hewan ikan yang ada di akuarium. Kemudian di belakang juga ada tumbuhan. Nah, tumbuhan ini kalau misalkan tidak diberi makan, ikannya tidak diberi makan, maka apa? Dia akan mati. Oleh karena itu, pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar apa saja ciri-ciri dari makhluk hidup. Makhluk hidup terdiri dari apa aja? Yang pertama, manusia. Kemudian yang kedua, hewan. Dan yang terakhir, tumbuhan. Oke. Nah ini ada gambar apa ini? Gajah. Dengan apa ini? Anaknya. Kemudian ini ada apa? Gambar siapa? Gendis. Gendis sedang apa ini? Senam. Nah ternyata pagi hari tadi kalian sudah melakukan yang namanya senam. Kemudian gambar yang paling kanan ini gambar apa? Ayam. Nah, dengan apa? Dengan anak ayam. Hari ini kita akan belajar apa saja. Yang pertama, nanti kalian akan mengidentifikasi ciri-ciri makhluk hidup. Loh, ciri-ciri makhluk hidup itu apa saja? Kemudian yang kedua, kalian bisa menyebutkan berapa jumlah dari ciri-ciri makhluk hidup. Kemudian yang ketiga, nanti kalian juga harus bisa membuat kalimat berdasarkan kata yang telah disusun menggunakan kata yang baku. Kemudian nanti kalian juga harus bisa mengurutkan bilangan cacah. Bilangan cacah itu apa? Bilangan yang dimulai dari angka positif, mulai dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian nanti kalian juga harus bisa mengurutkan, mendemonstrasikan di dalam urutan bilangan cacah.
Baik anak-anak, sekarang Pak Guru akan menayangkan 1-2 video. Nanti kalian cermati bersama-sama apa yang ada di video tersebut. Ingat, nanti kalau misalkan kalian ingin menjawab, tunjuk angkat tangan dulu, kemudian sebutkan nama. Gitu ya. Syukur-syukur kalau bisa menyebutkan nomor urutnya. Kalau misalkan tidak hafal juga tidak apa-apa. Yang penting namanya, yang penting angkat tangan, sebutkan nama kalian. Baik, perhatikan video berikut. Nah, ini ada sebuah video. Perhatikan videonya, semuanya lihat di depan. Nah, perhatikan ikan koinnya ini sedang apa? Ikan koinnya sedang apa? Apa yang dilakukan ikan koin tersebut? Oke, cukup. Baik, berdasarkan video yang telah kalian amati, coba kalian tadi melihat apa saja, ada yang bisa menjawab? Ikan koi. Ayo, ya silakan angkat tangan, berdiri. Ya, sebutkan namanya siapa? Arjuna. Tadi yang dilihat apa berdasarkan video Mas Arjuna? Ikan koi. Ikan koi. Ikan koinya sedang apa tadi? Sedang makan. Sedang makan. Makan apa? Makanan ikan. Makanan ikan. Kemudian ada lagi yang bisa kalian lihat berdasarkan video. Oke, baik, terima kasih Mas Arjuna. Tepuk tangan untuk Mas Arjuna. Ada lagi? Tadi selain ikan koi sedang makan, kemudian apa lagi? Ada yang tahu? Coba. Tadi ikan koinya bergerak atau tidak? Atau diam? Bergerak. Bergerak. Kemudian tadi ada yang loncat-loncat toh? Nah, loncat-loncat. Nah, itulah merupakan salah satu ciri dari makhluk hidup, bahwa yang namanya ikan itu butuh makan. Kemudian yang namanya ikan itu butuh apa? Butuh minum. Terus tadi ikannya agak ke apa? Menuju ke atas, itu ikannya ternyata sedang apa? Sedang melompat, bergerak ke atas, menghirup udara yang namanya gas oksigen. Nah, nanti ke depan kita akan belajar bersama-sama apa saja ciri-ciri dari makhluk hidup. Coba silakan kalian buka modul kalian, buka modul atau buku pendamping di halaman 7. Semuanya dibuka. Yang belum memiliki buku modul silakan bisa bergabung dengan teman sebangkunya. Di dalam kelas ini Pak Rangga sudah membagi menjadi 5 kelompok. Kalian lihat ada yang namanya kelompok Janoko, kemudian ada yang namanya kelompok apa ini? Werkudara. Kemudian kelompok apa ini? Sadewa. Kemudian kelompok apa? Puntadewa atau Puntadewa. Dan yang paling pojok sini kelompok apa? Kelompok Napulo. Kenapa Pak Rangga membentuk kelompok seperti ini? Agar kalian itu juga tahu yang namanya tokoh-tokoh di dalam perwayangan. Nah, lain kali nanti kalau misalkan ada pelajaran bahasa Jawa, kita akan mengenal lebih dekat tokoh-tokoh pewayangan yang ada di dalam Jawa. Itu ya. Baik, sekarang kalian baca terlebih dahulu. Apa saja ciri-ciri dari makhluk hidup? Silakan dibaca di dalam hati. Silakan dibaca dulu. Setiap anak membaca. Fadilah dengan badan dekatkan punya ya. Akan yang membedakan dirinya dengan benda mati
Begitu ini adalah satu Terus semuanya membaca, tidak boleh ada aktivitas lain selain membaca. Sudah. Sudah semuanya? Sudah ya, cukup ya, waktunya cukup. Baik, anak-anak kalian, berdasarkan bacaan yang kalian baca tadi, coba saya ingin bertanya ke Mas Hanif. Ciri dari makhluk hidup yang pertama tadi apa? Bergerak. Betul bergerak? Oke, betul ya. Kemudian ciri yang kedua, coba Mas Arjuna bernafas, bergerak, ciri makhluk hidup. Yang pertama bergerak, kemudian bernafas, kemudian yang ketiga apa? Coba, ayo Mbak Andita dulu. Tumbuhan atau tumbuh? Tumbuh. Bedakan ya antara tumbuh dan tumbuhan. Kalau tumbuhan berarti makhluk hidupnya. Kalau tumbuh itu proses untuk menuju dewasa, gitu ya. Tumbuh. Kemudian yang keempat, coba Mas Farhan. Berkembang biak. Yang kelima, coba Mas Nopal. Ya, membutuhkan makanan dan air. Yang keenam, terakhir coba dari kelompoknya Mbak Gedis. Peka terhadap rangsangan. Peka terhadap rangsangan. Oke, jadi ciri makhluk hidup ini nanti sebenarnya banyak sekali, tapi hari ini nanti kita akan belajar ciri makhluk hidup yang paling sederhana, bergerak. Ada yang bisa mempraktekkan bergerak? Coba Mas Radit maju ke depan. Bergerak. Nah, bergerak itu contohnya gimana? Oke, bergerak. Itulah yang dinamakan bergerak. Jadi makhluk hidup itu harus bisa bergerak. Kemudian coba ciri makhluk hidup yang kedua apa? Bernafas. Ada yang bisa mempraktekkan? Coba Mas Ariji maju ke depan. Bernafas. Bernafas bagaimana? Nah, jadi bernafas berarti kita menghirup apa? Menghirup gas oksigen dan mengeluarkan gas karbon dioksida. Tetapi perlu kalian ketahui bahwa yang namanya makhluk hidup tumbuhan itu ketika dia bernafas berarti menghirup gas karbon dioksida dan nantinya menghasilkan gas oksigen. Kemudian yang ketiga, tumbuh dan tumbuh. Arjuna coba maju. Tumbuh. Dari tiga anak ini coba dipraktekkan. Tumbuh berarti apa? Nah, tumbuh itu dimulai dari apa? Dari kecil, sedang sampai besar atau dewasa. Kemudian berkembang biak. Nah, coba Mas Noval maju ke depan. Berkembang biak gimana? Nah, berkembang biak itu contohnya seperti apa? Misalkan di sini ada
ayah, kemudian di sini ada anak, kemudian di sini ada kakak, di sini ada ibu. Ini yang jadi berkembang biak. Kemudian membutuhkan makanan dan minuman. Nah, bisa mempraktekkan, coba Mas Radit ambil minuman dulu. Nah, Mas Radit ambil minuman, kemudian minum. Nah, ini hanya simulasi ya. Nah, kalau minum nanti sambil duduk ya. Nah, gitu ya. Jadi yang namanya makhluk hidup itu butuh yang namanya makan dan minum. Kalau kalian misalkan ketika berangkat sekolah tidak sarapan pagi, maka apa? Kalian akan lemas. Oleh karena itu, orang tua kalian sebelum berangkat sekolah itu pasti membekali yang namanya makanan dan minuman supaya kalian apa? Kuat dan bisa menerima pelajaran dengan lancar. Kemudian yang keenam apa? Peka terhadap langsang. Ada yang bisa mempraktekkan contoh, misalkan ini. Coba dari keempat anak ini menghadap ke arah selatan semua. Menghadap ke arah selatan semua. Kemudian angkat tangan kalian, kedua tangan kalian, kedua tangan. Kemudian pegang pundak teman kalian. Kemudian kalian pijat teman kalian. Nah, dipijat. Pijat terus. Nah, pijat terus. Sudah. Kemudian balik ke arah utara. Nah, balik ke arah utara. Arah utara sini. Nah, arah utara. Oke. Kemudian dipijat. Nah, pijat. Pijat terus. Ketika sebelum dipijat dan setelah dipijat, rasanya badan kalian enak atau tidak? Enak. Kemudian di bagian punggung, di bagian pundak terasa enak atau tidak? Enak. Nah, itulah yang dinamakan peka terhadap rangsa. Contoh lain, misalkan kalian mendengarkan suara dari Pak Guru, mendengarkan suara dari teman-teman kalian, kemudian kalian mendengar, itu merupakan contoh dari peka terhadap rangsangan berupa apa? Suara. Kemudian kalian pernah mencubit teman kalian? Coba kalian pegang tangan teman kalian. Nah, kalau dicubit terasa sakit, berarti kalian fokus terhadap ya cubitan teman kalian. Itu tandanya kalian memiliki ciri dari makhluk hidup. Oke, tepuk tangan untuk keempat anak ini. Oke, silakan. Sudah duduk berpasangan? Kamu dengan siapa? Ini. Nah, yang penting duduknya berpasangan. Nah, jika sudah satu pasang satu lembar. Nah, jadi satu pasang satu lembar. Perhatikan. Sebentar. Ini belum berbicara. Sebutannya Eva dan Farhan. Ini Farhan. Ini sudah cuma dua aja, masih dua. Berarti Radit dengan siapa? Andi. Kelompoknya kelompok apa? Jangan lupa nama kelompoknya sesuai dengan kelompok meja. Payudara. Ini kelompok apa? Ini kelompok Nadira. Nama utama berarti siapa? Farhan dan Dikri. Pak, ditulis semuanya ya, Pak. Pak. Ya, ingatan dengan Sakinah. Punya kedekatan loh. Sakinah, kedekatan dengan kata.
Sudah? Jika sudah, sekarang kalian baca langkah kerja. Radit, dibaca. Langkah kerja nomor 2. Isian di bawah ini diskusikan dengan kelompok kalian terkait pertanyaan bacaan di bawah ini terkait mati gejala benda yang terdapat di dalam Tabel. Yang B. tanda tentang PV jika sesuai pengamatan berarti tanda kurang jika tidak sesuai pengamatan. Oke. Sudah? Terima kasih Mas Radit. Perhatikan semuanya. Kalian buka lembar yang kedua. Sudah? Lembar yang kedua ada beberapa kolom. Ada nomor, kemudian objek, kemudian ciri yang diamati. Bernapas, bergerak, makan dan minum, berkembang biak dan peka terhadap rasa. Cara mengerjakannya bagaimana? Mudah sekali. Contoh, misalkan objek yang pertama, coba dibaca Mas Dikri. Yang keras. Pensil. Kemudian di belakangnya itu kan ada huruf miring. Huruf yang dicetak miring itu bahasa Inggrisnya. Jadi kalian meskipun tinggal di Indonesia harus belajar dan berlatih bahasa Inggris. Contoh misalkan pensil. Kemudian buku, bahasa Inggrisnya apa? Bukan book tapi book. Oke, kemudian ikan. Fish. Oke, kemudian pohon mangga. Mango tree. Kemudian tumbuhan. Plant. Kemudian penggaris. Ruler. Siswa. Student. Kemudian kucing. Cat, bukan cat ya, kalau cat itu cat tembok. Kalau cat itu artinya kucing. Semut, kemudian penghapus eraser. Gitu. Nah, ini Pak Rangga akan memberikan contoh. Contohnya apa? Pensil. Ada yang bawa pensil? Oke, pensil bisa bernapas? Tidak. Kalau tidak berarti diberi tanda bukan centang, tanda negatif seperti ini. Pensil bisa bergerak? Tidak. Pensil bisa makan dan minum? Tidak. Pensil bisa berkembang biak? Tidak. Kemudian pensil bisa peka terhadap rangsang? Tidak. Oke, jika tidak ya seperti ini. Itu ya. Silakan kalian diskusikan dengan teman sebangku kalian. Kalau ikan bisa. Kalau bisa bernapas ikan bisa. Jadi ini tanda tanda. Kalau ikan bisa bernapas tanda tanda. Ikan bisa bernapas. Bisa. Jadi ini tanda bisa. Ikan bisa bergerak. Nah. Dipakai. Nah,
dari mana kita? Nomor 1 tadi sudah. Sekarang Kak Rangga ingin mengajak nomor 7. Nomor 7 objeknya apa ini? Wah, hari ini masuk dulu Pak. Minum. Ya, minum dulu ya. Nah. Hari ini hari apa? Hari Jumat tanggal 26. Coba yang memiliki nomor urut 26 siapa? Nomor urut 26. Nomor 26 Vanessa. Ayo Vanessa maju ke depan. Nah, maju ke depan. Siswa. Oke. Diberi tanda. Nah, oke. Apakah siswa bergerak? Nah, makan dan minum? Bisa. Kemudian berkembang biak? Bisa. Peka terhadap perangsang? Bisa. Bagaimana teman-teman? Betul? Oke, tepuk tangan untuk Vanessa. Warcudara Ariji. Hapus dulu. Hapus dulu ya. Nah, nah, yuk. Nomor 8 kucing. Oh, belum ada. Sebelnya ini sebelnya. Kucing. Kucing bisa bernafas. Baik, kemudian kucing bisa bergerak? Bisa. Kemudian baik, terus bisa. Terus dekat terhadap Bisa. Bagaimana teman-teman? Betul? Oh, ini dibagikan ke teman-temannya. Lanjut di kelompok. Dihapus dulu. Nah, dihapus dulu. Buku bisa bernafas? Tidak. Buku bisa bergerak? Tidak. Buku bisa makan minum? Terus berkembang biak? Tidak. Bagaimana teman-teman? Betul? Oke, tepuk tangan untuk gede. Ini hadiahnya. Kemudian kelompok kalian membuat sebuah kalimat berdasarkan gambar yang kalian peroleh. Contoh misalkan di sini ada gambar apa? Lapar mencari mangsa rusa, gitu ya. Selamat pagi, Dek. Selamat pagi, Pak. Itu gambar apa, Mbak? Panda Oh, panda. Pandanya sedang apa? makan. Oh, sedang makan. Ya, terima kasih ya, Dek ya. Ya. Yang mana? Kelompok Puntadewa. Nah, kelompok Puntadewa semua anggota kelompoknya maju ke depan. Nah, maju ke depan, bukunya di bawah tadi. Kemudian stik tongkatnya di bawah. Nah, berapa itu? Angka berapa? Nah, terus kamu angka berapa? Berapa? Sekarang diurutkan dari terkecil hingga terbesar. Coba, ayo yang paling kecil.
kemudian yuk diurutkan. Kita cek 135. Ya, yang lainnya memperhatikan 2432, 3289, berapa? Yang terakhir 4378. Bagaimana, sudah urut teman-teman? Sudah. Oke, tepuk tangan untuk kelompok untuk Dewo. Nah, sekarang tepuk tangan dulu. Nah, sekarang gambar yang kalian peroleh kalian masukkan sesuai dengan ciri-ciri makhluk hidup yang ada. Coba dari Mbak Vanessa. Itu gambar apa Mbak Vanessa? Panda. Panda sedang apa? Makan. Sedang makan. Berarti ciri makhluk hidup yang pertama apa? Makan. Dimasukkan di kotak. Makan. Oke, kemudian Mbak Aisyah, gambar apa? Gambar bernafas. Dimasukkan kotak bernafas. Kemudian ini apa ini? Ini gambar. Oh, ini putri malu disentuh. Berarti apa? Peka terhadap rangsang. Oke. Kemudian ada ayam dan anak ayam. Berarti apa? Berkembang biak. Gitu ya. Coba Mbak Vanessa membuat satu kalimat. Satu kalimat saja. Satu kalimat yang tadi sudah Mbak Vanessa buat. Dibaca. Oke, kemudian Mbak Aisyah. Oke, Mbak Andita. Oke, kemudian Mbak Suci. Oke, semuanya dengaran ya? Dengar? Oke, dengar. Oke, tepuk tangan untuk kelompok Kunto Dewo. Paling besar sebelah sini. Sedangkan yang paling di sana paling kecil. Dicek apakah urutannya sudah betul? Dicek dulu. Sudah? Oke, sekarang tunjukkan ke teman-temannya 6.789. Lanjutnya 5.490. oke, ditunjukkan ke teman-temannya. Ariji 4.627. oke, ditunjukkan ke teman-temannya. Mas Farhan Hanif. Oke, kemudian Mbak Selita. 467. Dan yang terakhir 2000 atau 200? 200, oke. Betul teman-teman, dari terbesar ke terkecil? Nah, sekarang lanjut di gambar. Coba Mas Radit memperoleh gambar apa? Orang sedang makan, berarti dimasukkan ke dalam kolom. Oke. Kemudian Mas Radit dibaca soalnya, bukan soal. Oh iya. Kalimat. Makan sayuran hijau. Sayuran dan hijau. Lanjut. Yang kedua, Mas Nopal. Gambar apa? Ikan bernafas. Ikan bernafas. Berarti dimasukkan ke kotak ikan bernafas. Kalimatnya? Kalimatnya saya melihat ikan bersama mama dan papa. Oke, betul. Lanjut Mas Ariji. Sepeda. Berarti bergerak. Nah, terus dibaca. Aku bermain sepeda bersama teman-teman. Aku bermain sepeda bersama teman-teman. Oke, kemudian Mas Hanif. Bermain bola berarti apa? Kalau semuanya Bergerak. Kemudian dibaca. Aku bermain bola bersama teman. Teman-teman, kok hampir sama? Tidak apa-apa, yuk. Lanjut Mbak Selita. Gambar apa itu? Kaca. Gajah?
berkembang biak. Oke, dimasukkan berkembang biak. Kemudian dibaca. Baca berkembang biak dengan cara melahirkan. Oke, terus terakhir Mbak Rita, gambar apa? Orang sedang memarah. Dimasukkan. Nah, dimasukkan. Oke, sudah. Tepuk tangan untuk kelompoknya Mas Radit. Oke, foto dulu. Nafas berarti manusia menghirup gas oksigen, sedangkan tumbuhan menghirup gas karbon dioksida. Kemudian ini ada bergerak, bahwa setiap makhluk hidup itu bergerak sesuai dengan alat geraknya masing-masing. Ikan bergerak dengan apa? Bisa. Berkembang biak. Nah, makhluk hidup itu berkembang biak tujuannya untuk apa? Untuk meneruskan keturunan agar tidak punah. Halo semuanya. Hai. Kelompoknya Mas Radit. Hai. Kemudian memerlukan makanan dan minuman. Ternyata yang namanya makhluk hidup itu butuh makan dan minum. Ini gambar apa? Panda. Panda. Gambar panda. Kalau panda berarti makanannya apa? Bambu. Kemudian peka terhadap rasa. Tadi teman kalian sudah memperagakan. Kalau dipijit, ya dipijit terasa enak. Nah, berarti ciri makhluk hidup itu peka terhadap rasa. Gitu ya. Kemudian urutan bilangan cacah. Nah, urutan bilangan cacah dari terkecil hingga terbesar. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Dari sini adakah yang ingin bertanya? Oh, coba silakan Mbak Rita. Apakah ikan bisa tidur? Apakah ikan bisa tidur? Ada yang bisa menjawab? Tidak. Coba Mbak Tisa. Tidak. Aku. Ada yang jawabannya beda? Bisa. Bisa. Dengan cara bagaimana? Ikan bisa tidur. Mengambang. Pinter. Ya, betul. Jadi ternyata makhluk hidup yang namanya ikan. Ayo Mas Noval. Itu bisa istirahat, bisa tidur seperti manusia. Kalau manusia tidak tidur, maka apa? Matanya akan lelah. Sama halnya dengan makhluk hidup berupa ikan. Ikan itu ternyata juga tidur. Berhubung ikan itu tidak memiliki kelopak mata seperti manusia, seperti kambing maupun makhluk hidup yang lainnya, maka ikan itu tidurnya itu matanya sambil apa? Sambil membuka. Itu ya. Jadi ikan itu bisa tidur dengan cara apa? Tetap dengan cara membuka matanya, kemudian dia tidak bergerak. Hanya bergerak untuk apa? Tidak bergerak untuk istirahat. Itu ada yang ingin ditanyakan lain? Jika tidak, tepuk tangan untuk Mbak Tisa, kemudian Mas Aridi, kemudian Mbak Tisa. Tepuk tangan semuanya. Yang ketiga, yang keempat, dan yang kelima, peka terhadap rangsang. Itu ciri-ciri dari makhluk hidup. Kemudian dibagi. Ya. Ditulis. Saya
Sudah selesai menulis nama, nomor urut dan kelas? Sudah. Jika sudah, perhatikan soal nomor 1. Ada yang bisa membantu Pak Rangga membacakan soal? Coba Mbak Selita. Yang lainnya dengarkan. Sekolah yang memiliki berbagai macam kehidupan. Salah satu tujuan yang ada di sekolah adalah tujuan Putri Malu. Tujuan Putri Malu apabila itu akan mengaturkan daunnya. Lima positif yang sesuai berdasarkan bacaan tersebut adalah apa? Silakan kalian isi. Tadi ciri makhluk hidup berdasarkan bacaan tersebut tadi apa? Di depan sebenarnya sudah ada jawabannya, tinggal kalian memilih. Tulis. Sudah? Nama lo ya, jangan ramai sendiri. Ciri makhluk hidup yang harus diperhatikan Andi adalah titik-titik. Coba di sini. Jadi Andi itu menangkap seekor belarang, kemudian belarangnya dimasukkan ke dalam toples, dan ternyata toplesnya ditutup rapat. Keesokan harinya belarang tersebut mati. Berarti ciri makhluk hidup yang sesuai dengan bacaan tersebut apa? Kerjakan sendiri. Soal nomor 3 ini mudah. Kalau tadi kalian sudah mengerjakan pasti bisa. Buatlah kalimat menggunakan kata bernafas. Boleh sama seperti tadi. ini di kartu siapa, Pak? Bagaimana? Kita akan belajar terkait dengan operasi bilangan, penjumlahan, dan apa tadi kemarin? Pengulangan. Oleh karena itu nanti di rumah kalian dibantu dengan orang tua belajar untuk membaca materi terkait dengan operasi bilangan, penjumlahan, dan pengulangan. Kemudian sebelum kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini, kita akan menyanyi bersama-sama terkait dengan lagu Kodok Morek. Pernah mendengar? Ternyata lagu Kodok Morek di dalam bahasa Jawa ini juga ada maknanya. Ternyata yang namanya makhluk hidup bernama apa? Kodok kalau dalam bahasa Indonesia kata itu dia juga tergolong sebagai makhluk hidup karena apa? Memiliki ciri apa? Ngorek. Tahu ngorek? Ngorek itu mengeluarkan suara. Jadi kata itu mengeluarkan suara dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk bernafas maupun berkomunikasi dengan apa? Dengan teman kata yang lainnya. Itu mari kita menyanyi bersama-sama sambil tepuk tangan. 1, 2, 3. Aku pasti
ini Mas Noval pimpin doa dari Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Assalamualaikum Pak Rangga. Bagaimana perasaannya setelah mengajar ditunggui kepala sekolahnya ini? Alhamdulillah luar biasa dan terima kasih atas dukungan panjenengan untuk melakukan supervisi juga meskipun di dalam pembelajaran ini masih ada berbagai kekurangan-kekurangan dan insya Allah nanti akan saya perbaiki ke depannya agar senantiasa anak itu merdeka dalam belajar termasuk juga antusias dalam mengikuti pembelajaran. Oh iya, tadi bilang apa ada kekurangan, kira-kira kekurangannya apa itu dari rencana pelaksanaan pembelajaran dan sekarang diimplementasikan di kelas ini? Ada beberapa kondisi anak yang seharusnya mengerjakan di depan kelas tapi untuk waktu yang terbatas jadi anak tidak masuk. Ini menurut saya Pak Rangga ini sudah bagus sekali, sudah menerapkan TPACK, teknologi pedagogi konten knowledge, kemudian 4C-nya juga dapat, anak-anak bisa komunikasi, kolaborasi, kreatif, dan juga berpikir kritis ya. Tadi ada yang bertanya, Pak, ikan itu tidur apa tidak? Nah, itu tidurnya bagaimana? Tapi dengan Pak Rangga melemparkan ke yang lainnya, ke murid lain, dan alhamdulillah bisa menyimpulkan ya. Kemudian saya lihat tadi bagus Pak, menarik. Maka tadi saya bilang Pak Rangga itu adalah tidak hanya seorang guru saja, maksudnya seorang guru saja itu hanya mengajarkan, kemudian penilaian sudah selesai, tapi di sini di pembelajarannya ini Pak Rangga juga ada seninya. Jadi apa itu ada pembuatan alat peraga, medianya lengkap, kemudian anak diikutkan serta bahkan saya kaget ternyata maju saja tadi bisa konsep bilangannya masuk, kemudian bahasa Indonesianya masuk, untuk yang IPA-nya itu juga bisa dapat. Bahasa Inggrisnya juga, oh termasuk iya, bahasa Jawanya bahasa juga. Inggris juga, bahasa Jawa juga ya. Iya. Sini udah tak tulis tadi ya, dan LK-nya itu saya tertarik tadi ya. Ada LK-nya Pak Rangga menyebutkan itu buku, kemudian dalam kurung book gitu. Jadi anak-anak akan lebih apa ya, kayak kosakata bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahkan bahasa Jawa ya. Ini catatan positif saya banyak sekali Pak Rangga. Kemudian ada praktek langsung, guru membimbing siswa berkelompok individu, media yang digunakan beragam. Berapa lama itu buat medianya? Buat media itu 1 hari bisa. 1 hari bisa, keren banget. Dan penutup pembelajaran tadi sudah lengkap, ada refleksi, asesmennya itu formatif di awal dan di ya di proses akhirnya juga, kemudian rangkuman, bahkan tindak lanjutnya juga komplit ini. Nah, itu tadi sudah dari saya. Mungkin saya akan konfirmasi tadi, bernafas itu menghirup oksigen. Iya. Oke, mungkin besok untuk dikuatkan ke siswa Oke, ya, oke. menghirup oksigen, mengeluarkan karbon dioksida. Kalau yang lainnya Iya. sudah bagus Pak Rangga, bisa digunakan untuk yang lainnya juga, kemudian upgrade ilmunya sehingga Pak Rangga nanti bisa menjadi guru yang profesional, guru yang merdeka belajar. Terima kasih atas dukungannya dari Kepala Sekolah Ibu Wanita Nawati. Semoga apa yang panjenengan lihat pada pagi hari ini tadi menjadi bahan evaluasi saya untuk ke depan harus lebih baik kembali. Baik, tambah baik lagi ya. Oke, selamat Pak Rangga. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Ku